صل على Muhammad. Ya Allah Gusti, kasihani kami, beri kami rizki yang Engkau ridhoi. Jika kami kufuri, maafkan kami. Bertaubat kami dengan kesungguhan hati, masukkanlah kami ke surgamu nanti. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jalillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني جعل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ja'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasan fi 'alihi ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal walakal hamdu minad wa zarabu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'ain فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به
سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 36. أعوذ بالله من النار إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في الكتاب. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Inna iddatas syuhuri indallah, sesungguhnya iddah jumlah atau bilangan usyuhuri indallah, bulan-bulan di sisi Allah, asna asyara syahran fi kitabillah, yaitu berjumlah 12 bulan fi kitabillah, di dalam ketetapannya Allah. Semenjak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak hari diciptakannya langit-langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atul hurum, terdapat 4 bulan yang mulia. Dzalikad dinul qayyim,
Demikianlah ad-din, agama al-qayyimu, harus ditegakkan. Fala tadlimu, maka jangan berbuat dolim kalian. Fihinna, di dalam bulan-bulan hurum, anfusakum, terhadap diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Waqatilul musyrikin, dengan cara memerangi kaum-kaum musyrik kafatan, semuanya, lahir maupun batin. Suruh perangi kemusyrikan itu. Kama yuqatilunakum kafat, sebagaimana memerangi mereka terhadap kalian kafah semuanya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Gusti Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Gimana artinya takwa? Imtithalu awamirillahi azza wa jalla, terus nawahihi sirron wa ala niyatan zahiran wa batinan. Jadi takwa itu zahir dan batin. Banyak orang, tidak ada orang, harus kita itu bertakwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Banyak orang, tidak ada orang, dilakukan secara lahir maupun batin. Ini peperangan untuk melawan kemusyrikan, baik lahir maupun batin, baik yang nampak maupun yang tersembunyi di dalam dada kita. Perang yang terbesar setelah perang Badar adalah perang melawan diri kita sendiri, perang melawan kezaliman diri kita sendiri, perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Makanya surat Taubah ini diawali dengan ayat bara'atun, terbebas atau melepaskan diri. Barok, tadi malam kita memberi ini apa? Barian itu asluhunya ya baro'ah, ini melepaskan diri atau terbebas, terlepas dari penjajahan. Terus dimaknai kemerdekaan. Jadi makna dari barian itu adalah syukur kita karena kita telah terbebas dari penjajahan. Namun kita nggak boleh entengnya, tetap kita dijajah oleh siapa? Hawa nafsu diri kita sendirinya. Kalau dulu secara fisik kita dijajah oleh Jepang, oleh Belanda, ya, jangan sampai kita tetap terjajah, tetap tidak merdeka walaupun negaranya sudah merdeka. Jangan sampai jiwa kita terbelenggu, terjajah oleh hawa nafsu diri kita sendirinya. Ya, boleh kita terjajah oleh setan, oleh iblis, laknatullah. Ya, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus terbebas dari penjajahan, kita harus terbebas dari pembodohan, kita harus terbebas dari kemiskinan, mental miskin, kita harus terbebas, mental pengecut, kita harus terbebas, mental penakut, kita harus terbebas. Ya, kalian dididik di sini bukan menjadikan diri kalian mempunyai mental pengecut.
Kalian dididik di sini agar kalian mempunyai mental pemberani, heroik, ya. Tapi ingat, jangan sampai menjadi pahlawan kesiangan, ya. Jangan sampai ada mental pemalas di dalam jiwa kalian, ya. Jiwa-jiwa pingin enaknya sendiri, ya. Jangan sampai itu terjadi. Ingat, semakin kita malas, semakin kita meredupkan cahayanya Allah, ya. Semakin kita terlena oleh gemerlapnya dunia, semakin kita memadamkan cahayanya Allah. Jangan sampai itu terjadi, ya. Inna iddatas syuhuri indallah. Ingat, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, ini sudah ditetapkan di dalam ketetapannya Allah. Semenjak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Semenjak hari di mana diciptakannya langit-langit dan bumi. Minha, di dalam 12 bulan itu, arba'atun hurum, terdapat 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja itu? Dzulqa'dah, apalagi Dzulhijjah, apalagi Muharram, apalagi Rojab, ya. Ada 4 bulan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di dalam 4 bulan itu qu'ud anil qital, tidak diperbolehkan angkat senjata peperangan, enggak boleh. Dzalika ad-dinul qayyim, demikian itulah ad-din, agama al-qayyim yang harus kita tegakkan. Jadi ada bulan-bulan yang di dalamnya ada syariat-syariatnya Allah. Ada bulan haji, ya. Ada bulan Ramadan, yang di dalam ada syariat-syariatnya Allah yang harus kita tegakkan. Fala tadzlimu, maka janganlah kalian berbuat zalim fihinna, di dalam 4 bulan yang mulia itu, anfusakum, termasuk mendolimi diri kita sendiri. Waqatilul musyrikin, dan perangilah orang-orang yang musyrik, kafatan, semuanya. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana orang-orang musyrik itu telah memerangi kalian semuanya, lahiran wa batinan. Jiwa-jiwa musyrik jangan sampai bersemayam di dalam dada kita. Gak boleh mental-mental musyrik, gak boleh, ya. Mental-mental pengecut, mental-mental penakut, ya, gak boleh. Jiwa-jiwa penentang, jiwa-jiwa durhaka, gak boleh bersemayam di dalam dada kita, ya. Walaupun kita terkenal alim, walaupun kita terkenal ahli ibadah, jangan sampai ada mental-mental ahbar, mental-mental ruhban bersemayam di dalam dada kita, ya. Macane alim, ya. Tampilannya alim, ya. Julukannya alim, penampilannya alim. Tasbih dibawa kemana-mana, diputer tasbihnya, dipencet tasbih digitalnya, ya. Gak taunya layak kuluna amwalan nas, niatnya ingin merampok, ya. Niatnya ingin merampas amwalan nas, harta-harta orang lain, bil batil, dengan cara batil. Hati-hati. Karena kita dijuluki seorang kiai, dijuluki seorang gus, dibuat kesempatan, ya.
dibuat gampang untuk merampok harta-hartanya orang. Orang punya harta, punya mobil diminta, punya HP bagus diminta, ya. Gak boleh. Kita punya jiwa-jiwa perampok di dalam dada kita. Tidak diajarkan oleh syariat Islam untuk mengambil haknya orang lain secara batin, kecuali bapak zakat. Ya, nggak boleh ambil haknya orang lain secara batin, nggak boleh. Termasuk jiwa-jiwa pengkhianat. Kita harus terbebas dari 3 hal kalau ingin dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimal kita harus terbebas dari 3 hal. Yang pertama, kita harus terbebas dari kibir, sifat-sifat sombong. Yang kedua, kita harus terbebas dari sifat gulul, jiwa-jiwa pengkhianat. Yang ketiga, kita harus terbebas dari hutang, jiwa-jiwa penghutang. Ya. Kalau kita ingin dijamin oleh Allah, wa huwa bari'un min thalathin, kita harus terbebas dari 3 hal. Dakhalal jannah, maka kita akan dijamin masuk surga oleh Allah. Yang pertama, kita harus terbebas dari sifat sombong. Apa sifat sombong? Al-kibru, batarul haq, wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran yang datang kepada kita dan meremehkan orang lainnya. Jangan sampai ada jiwa-jiwa sombong di dalam dada kita. Kalau kita ingin merdeka, lahir maupun batin, jauhkan, lepaskan, buang jauh-jauh sifat sombong yang ada di dalam dada kita. Yang kedua, kita harus terbebas dari sifat gulul, pengkhianat, mengambil haknya orang lain dengan cara yang batil, ya. Bukan haknya kok dihaki, ya. Itu termasuk jiwa-jiwa pengkhianat. Termasuk juga orang-orang yang korupsinya. Yang ketiga, kita harus terbebas dari hutang. Hati-hati yang punya hutang sebelum mati, ya. Sebelum mati harus sudah lunas agar dijamin masuk surga oleh Allah, ya. Jadi kalau kita punya hutang, ruh kita tidak tenang, ya. Ruh kita tidak tenang. Sampai orang mati syahid pun, kalau dia masih punya tanggungan hutang, terhalang dari masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad nih sampai bersumpah, ya. Walladzi nafsi biyadih, demi yang menggenggam jiwaku, sampai sumpah Kanjeng Nabi, ya. Seandainya ada seorang laki-laki mati di medan peperangan fisabilillah alias mati syahid, ya. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk hidup di atas dunia ini. Kemudian dia mati syahid lagi, hidup lagi, mati syahid lagi. Namun dia masih punya tanggungan hutang, ma dakhalal jannah, tidak layak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hutang-hutangnya terlunaskan, ya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita punya hutang, sampai mati kita masih punya tanggungan hutang, ya. Kalau kita ingin mendapat jaminan dari Allah, masuk surganya Allah, jauhkan dari 3 hal. Yang pertama, jauhkan dari sifat sombong. Yang kedua, jauhkan dari sifat pengkhianat. Yang ketiga, jauhkan dari sifat penghutang, jiwa-jiwa penghutangnya. Perang itu semua. Waqatilul musyrikina kaffah,
kama yuqatilunakum kaffah, perangi kemusyrikan, jiwa-jiwa yang mengajak mendekatkan diri kita kepada kemusyrikan harus kita perangi, lahiron wa batinan, ya, lahir batin. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ingat bahwa Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Kenal Salahuddin Wahid, Salahuddin Al-Ayyubi, kenal. Pemimpin perang apa? Perang salib. Mana baca sejarahnya? Salahuddin Al-Ayyubi, ya, gagah di medan pertempuran, ya. Namun apa yang beliau lakukan? Jam 2 malam qiyamul lail, bermunajat kepada Allah, minta, bermohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar selalu dalam kehidupannya diberi petunjuk oleh Allah. Ada seorang pemuda umur 18 tahun, ya, namanya Sultan Muhammad Al-Fatih, memimpin perang, masih muda, 18 tahun, ya. Bermunajat setiap jam 2 malam kepada Allah, ya. Kenapa kok jam 2 malam, ya? Kenapa kok pukul 2? Karena matanya ada dua, ya. Dibuat untuk menangis kepada Allah, dibuat untuk mengalir, untuk menebus dosa-dosa kita kepada Allah. Jangan sampai kita ini sudah dijuluki kiai, sudah dijuluki gus, ustaz, malah enteng terhadap qiyamul lail, ya. Dzalika dinul qayyim, harus kita tegakkan, harus kita menjadi hamba Allah yang gagah, ya. Gagah berani dalam menjalankan syariat-syariatnya Allah, ya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya apa barang an-nasi'u, yang menunda, ziyadatun, itu akan menambah. Makanya nggak boleh nunda-nunda, ya. Terhadap syariat-syariatnya Allah nggak boleh ditunda-tunda. Sebentar lagi, ya. Sebentar lagi, udah bangun jam 2, setengah 3, setengah 4, akhirnya nggak sholat tahajud, ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau kebaikan jangan ditunda-tunda, ya. Kalau sesuatu yang ditunda-tunda itu ziyadatun fil kufri, akan menambah kepada kekafiran, di dalam kekafiran kita. Kalau di sini dijelaskan tentang apa? Tentang bulan-bulan hurum. Innaman nasi'u, sesungguhnya apa barang nasi'u, menunda terhadap bulan-bulan yang hurum, ziyadatun fil kufri, itu akan menambah di dalam kekafiran. Yudallu bihil ladzina kafaru, dan menyesatkan bihi, dengan penundaan itu, alladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir. Apa tujuannya? Yuhillunahu aman, untuk menghalalkan bulan itu dalam 1 tahun. Yuharrimunahu aman, dan mengharamkan aman dalam 1 tahun lainnya. Jadi karpe dewi. Untuk apa? Liwati'u iddata ma haramallahu fayuhillu ma haramallahu, untuk menyesuaikan sakar PDW. Udah syariat-syariatnya Allah sudah ditentukan, dia punya syariat-syariat sendiri, menyesuaikan dengan kesibukannya sendiri. Duhur ntar aja, jam setengah 3 duhurnya, ya. Menyesuaikan dengan kesibukannya, tidak menjadikan Allah sebagai tujuannya, tidak menjadikan Allah nomor 1 dalam kehidupannya, ya. Lebih mementingkan ajakan dari hawa nafsunya, bahwa walaupun itu kelihatan baik di dalam mata kita, walaupun kita kelihatan baik dalam pandangan kita, namun tetap Allah harus di nomor 1.
satukan ya. Habis sholat harus dikir ya. Habis sholat harus dikir. Man taraka dzikra fahuwa kirdun. Siapa orang meninggalkan zikir ba'da sholat, fahuwa kirdun, di hadapannya Allah bagaikan seekor kera ya. Jangan ulangi lagi menjadi kera-kera zaman milenial ya. Habis assalamualaikum hilang, hilang, lompat-lompat mirip seperti kera di hadapannya Allah. Harus punya adab ya, harus punya adab tata krama, jangan langsung menghilang ya. Kecuali darurat, mau ke kamar mandi ya, mau pipis, mau meningkatkan hajat, silahkan, itu darurat ya. Harus punya adab. Kalau nggak punya adab, mantarokal adab fahuwa kadubab. Siapa orang yang tidak punya adab di hadapannya Allah bagaikan seekor lalatnya yang hinggap sana, hinggap ke telek ya. Hinggap ke hal-hal yang busuk-busuknya, yang kotor-kotor. Hati-hati, jangan sampai kita di pandangannya Allah, di hadapannya Allah bagaikan seekor kera, walaupun juga seekor lalat ya. Ma haramallah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah, wa yuhillu ma haramallah, maka dihalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah sakar dewe ya. Niatnya apa? Memundurkan, menunda bulan-bulan hurum itu. Misalkan bulan hurum pada bulan Dzulqa'dah, habis dari bulan Ramadan, bulan Syawal, habis Syawal bulan Dzulqa'dah. Kalau sudah bulan Dzulqa'dah diharamkan untuk perang ya. Qu'ud anil qital, tidak boleh ada peperangan. Namun apa yang dilakukan oleh orang musyrik yang seharusnya sudah masuk dalam bulan Dzulqa'dah diundur lagi. Oh, ini bukan bulan Dzulqa'dah, ini masih bulan Syawal, diperbolehkan untuk berperang ya. Ditunda. Penundaan itulah yang akan menambah dalam kekafiran. Makanya nggak boleh ditunda-tunda. Udah waktunya bangun, nggak boleh ditunda-tunda. Kafir nanti. Kita akan mengkafir diri kita, menutup diri kita dari petunjuk Allah. Dengan apa? Kemalasan kita ya. Nggak boleh kita itu menunda-nunda waktu. Kalau sudah bangun jam 2 bangun ya, mandi ya, tahajud, istighfar, sholawat kepada Rasulullah. Nggak boleh ditunda-tunda kalau kebaikannya, karena itu akan menyesatkan kita, khususnya bagi orang-orang yang kafir yang menutup dirinya dari petunjuk Allah. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Dengan penundaan itu dia ingin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan dia ingin mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tujuannya apa? Liyuwaqi'u, menyesuaikan terhadap dirinya, disesuaikan dengan keinginan dirinya. Tak boleh ya. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dosa besar. Sebaliknya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah juga dosa besar. Menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dosa besar. Jangan kita lakukannya. Zuyyina lahum zuyyin, zain, nikmat, indah, lahum, jadi milik mereka, yang apa? Su'u a'malihim, yang jelek perbuatannya, yang jelek amalnya. Hati-hati, kalau kita sudah merasa nyaman dengan keadaan kita yang buruk, yang jelek, yang penuh maksiat, penuh dosa, hati-hati ya. Kita telah mengkafirkan diri kita sendiri terhadap petunjuk-petunjuknya Allah.
enak sudah. Komunitasnya komunitas yang enak ya. Komunitasnya komunitas penipu. Komunitasnya termasuk komunitas yang zalim, yang mendolimi orang lain. Kita harus hijrah, harus keluar ya dari komunitas-komunitas yang mengajak diri kita jauh dari Allah. Kita harus keluar, harus hijrah. Al-hijratu minal maksiati ila taatillah ya. Hijrah itu perpindahan dari perbuatan, dari keadaan, dari tempat yang mengandung maksiat kepada Allah menuju kepada ketaatan kepada Allah. Itu hijrah. Jangan cuma bilang di mulut saja hijrah ya. Harus kita buktikan dengan cara apa? Wajahadu, dengan bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita ya. Hijrahnya dulu dibuktikan dengan kesungguhan hati kita. Wajahadu, namanya hijrah harus bersungguh-sungguh, harus berjuang, harus berkorban. Berkorban dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Berkorban kita dengan harta kita ya. Tinggal di Amam, berkorban dengan hartanya, bayar sahriah bulanan ya. Ada yang bayar 400, ada yang bayar 600, itu berkorban namanya. Yang jauh pakai bensin, pakai sepeda motor, pakai mobil, berkorban dengan harta itu namanya. Tidak cukup seperti itu, harus bi amwalihim wa anfusihim, juga harus berkorban jiwa dan raga kita. Datang ke pengajian-pengajiannya, datang menghadiri majelis taklimnya, majelis ilmu, datang karena banyak di situ keberkahan rahmat yang Allah turunkan ya. Harus berkorban. Kalau kita orang yang beriman harus hijrah. Hijrah harus berkorban, harta maupun jiwa dan raga kita ya. Harus berkorban. Ikut pengajian ya. Masih belum sukses, ikut pengajian ya. Ngajak tetangga-tetangganya untuk ikut pengajian, ngajak teman-temannya untuk ikut pengajian ya. Diberi jalan oleh Allah untuk dimudahkan mencari rezeki, dimudahkan untuk dunianya. Namun setelah sibuk berbisnis, lupa pengajiannya ya. Itu namanya kafir, kufur nikmat. Awalnya minta belas kasihan sama Allah. Ya Allah Gusti, kasihani kami, beri kami rizki yang Engkau ridhoi. Jika kami kufuri, maafkan kami, bertaubat kami dengan kesungguhan hati, masukkanlah kami ke surgamu nantinya. Bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah kalau ingin diberikan jalan keluar oleh Allah. Kalau ingin dijamin masuk surga kelak, bertaubat kepada Allah ya. Itu namanya merdeka ya. Di dunia kita dimaghfirah oleh Allah, kelak di yaumil qiyamah kita dimasukkan surga oleh Allah. Itu namanya merdeka ya. Wa ulaika humul faizun ya. Lanjutannya ayat itu, hijrah itu. Yuhajiru wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dama darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah, orang-orang yang diberi oleh Allah keberuntungan. Di dunia mendapatkan maghfirah, di akhirat dijamin masuk surga ya.
harus sabar ya. Proses itu butuh kesabaran ya. Kesabaran itu modal yang diberikan oleh Allah berupa kekuatan dalam proses namanya sabar. Laisat sadidu gimana? Orang yang kuat itu gimana? Laisat sadidu bis sur'ati innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab ya. Laisa sadidu bisur'ati innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang dikatakan orang yang kuat itu bukan orang yang menang tatkala bergulat, menang tatkala bertengkar, menang tatkala carok, bukan. Namun yang dikatakan orang yang kuat itu sesungguhnya yaitu adalah orang-orang yang bisa yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa kendalikan dirinya tatkala dirinya dalam keadaan amarah ya. Tatkala dirinya dalam keadaan emosi ya. Dia bisa kendalikan, dia bisa memanage dirinya. Boleh kita benci, boleh, tapi benci pada sifat buruknya ya. Boleh kita marah, boleh, tapi marah pada sifat-sifat jeleknya. Kalau terhadap orangnya, tetap kita harus mencintainya ya. Harus tetap mendoakannya, karena kita adalah saudara. Innamal mu'minuna ihwatun ya. Kita sebagai sesama orang-orang yang beriman adalah saudara ya, mendoakan. Dia dolim Pak, dia dolim terus biarin. Itu kan sifatnya belum dapat petunjuk dari Allah. Itu kan sudah menjadi budayanya, menjadi kebiasaannya mendolimi orang lain, membuat susah orang lain, udah kebiasaannya, udah wataknya. Benci boleh terhadap wataknya yang buruk, terhadap budayanya yang jelek boleh, namun kita selipkan tatkala kita qiyamul lail untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berbuat dolim agar Allah memberi petunjuk kepadanya. Itulah bukti cinta kita kepada sesama mukmin, bukti cinta kita sesama muslim ya. Doakan saudara-saudara kita. Namun jarang kita mendoakan orang lain ya. Kita mendoakan orang tua sendiri jarang ya. Kita lebih memikirkan diri kita sendiri. Tahajud, duha. Namun yang didoakan hanya dirinya sendiri ya. Minta kesuksesan kepada Allah hanya untuk dirinya sendiri ya. Minta taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah hanya untuk dirinya sendiri ya. Orang tuanya lupa, apalagi orang lain ya. Kita di sini dididik, kita sini dididik, diajarkan, dicontohkan, diberi kesempatan untuk kita bisa tampil. Astaghfirullah ya. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah. Ya Allah Tuhanku, mohon ampunanmu atas dosaku,
ayah ibuku, atas dosaku ayah ibuku. Semoga sehat selalu dalam lindunganmu, semoga bahagia selalu dalam maghfirahmu. Minta kepada Allah untuk Allah mengampuni diri kita, ya, untuk memaafkan kesalahan kita dan orang tua kita, ayah ibu kita. Diselipkan itu, ya, istighfar bukan untuk diri kita saja, namun untuk kedua orang tua kita, ya. Diajarkan juga tatkala kita berzikir ba'da sholat, diajarkan kita untuk beristighfar, astaghfirullahaladzim li wali daya, ya Allah, ampunilah dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku. Astaghfirullahaladzim li ustadi, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa guru-guruku. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, ya Allah, ampunilah aku dan saudara-saudara se-Islam, muslim dan muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan saudara-saudara seiman, mukminin mukminat. Diajarkan di sini agar kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, pikirkan diri kita, pikirkan orang tua kita, pikirkan guru-guru kita, pikirkan saudara-saudara kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Makanya diajarkan di sini, ya, menjadi orang yang loman berinfak sedekah, menjadi orang yang loman memintakan ampun untuk saudara-saudara kita. Kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri, angelnya. Kalau cuma nyuruh orang lain, kita tidak pandai untuk melaksanakan, sangat dibenci oleh Allah. NATO itu loh, NATO, no action talk only, sangat dibenci oleh Allah. Omong doang. Siapa orang yang pandai ngomong tapi tidak pandai melaksanakannya, sangat dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.